Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel Estoku. Nah, sekarang kita akan lanjut nih membahas Kamen Rider Geats episode yang ketiga. Nah, mungkin kita tidak usah basa-basi lagi, tidak usah banyak bercoloteh lagi, langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal ada si Keiwa nih yang dia tuh terlihat seperti ngerekam dirinya dan menceritakan tentang Desire Grand Prix yang dia ketahui sejauh ini. Namun secara tiba-tiba Sumuri ini datang dan memperingatinya bahwa jika dia membocorkan tentang DGP di publik, maka dia akan langsung didiskualifikasi. Untungnya si Keiwa ini hanya ngerekamnya doang, tidak dipublikasikan ke sosial media atau ke manapun. Jadi dia masih aman lah. Di sini juga terlihat si Keiwa itu nanya keberadaan Taira-san pada Sumuri yang sudah mati kan di episode kemarin ya, di episode 2. Sumuri hanya bilang hanya Yamato yang tahu keberadaan mereka. Nah, ini berarti mereka tuh bisa jadi ya, mereka nggak bener-beneran mati, hanya saja dipindahkan ke suatu dimensi lain. Mungkin gitu kali ya. Kalau emang benar, itu mirip-mirip gak sih dengan sewaktu Momotaro ini mati dikalahin sama Sonoi, terus Taro tuh berpindah ke suatu dimensi yang hanya diketahui oleh para Noto doang. Kemudian ada si Aceng juga nih yang mengatakan bahwa dia akan berjanji untuk menemukan seseorang. Ini juga mungkin ini sekelas teori gue nih muncul tiba-tiba di kepala gue. Mungkin kalau seseorang yang dicari si Ace ini itu seseorang yang penting, seperti mungkin adeknya atau kakaknya atau keluarganya. Karena kalau emang tujuannya dia ikut game berkali-kali, nggak mungkin demi mencari orang ini kalau orang ini nggak penting gitu loh. Terus bisa jadi orang ini tuh mati di pertempuran atau sewaktu di permainan DGP. Nah, dia mencari di mana keberadaan orang ini. Nah, jadi gimana nih? Menurut kalian gimana? Coba kalian komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng soal teori ini. Nah, sekarang lanjut lagi. Ada Keiwa yang masih berusaha mencari keberadaannya Pak Taira di kantornya. Namun menurut orang di kantor sana itu mereka nggak ketemu. Sampai saat ini si Pak Taira ini dinyatakan hilang seperti itulah. Sampai-sampai keluarganya pun udah khawatir banget. Mereka juga berusaha untuk mencarinya dengan melapor ke kepolisian untuk membantu mencari keberadaan Pak Taira ini. Di satu sisi ada Neon yang lagi diomelin emaknya gara-gara membuat konten kabur dari rumah. Dan terlihat juga Neon ini seperti tertekan karena emaknya yang menyuruh dia ngelakuin apa yang diinginkan oleh emaknya. Ya, tipikal-tipikal orang kayak zaman-zaman dulu gitu loh. Nggak tahu sih kalau sampai sekarang masih ada yang seperti ini yang mengekang anaknya gitu. Tapi Neon ini seperti tidak memperdulikan kata emaknya. Jadi dia tetap live streaming untuk menghibur para penontonnya. Soalnya channelnya tuh udah berkembang sampai 10 juta katanya. Mungkin ini juga bisa dibilang menghibur dirinya gitu kan, dengan ekspresikan dirinya melalui live streaming. Namun di tengah-tengah live itu Aceng tuh nongol depan kamera sambil nanya, lu ngapain sih gitu, joget-joget. Sehingga para penggemar Neon channel ini shock ketika melihat si Aceng nongol di channelnya Neon. Soalnya Aceng status saat ini tuh dia kan star of the star, bintang dari segala bintang. Jadi semacam selebriti yang collab dengan stars gitu. Waduh, gimana nggak senang kan para penontonnya. Di saat Aceng dan Neon ini lagi ngobrol di suatu kafe, tiba-tiba muncul si pengawal-pengawal bule yang kemarin itu loh, datang lagi untuk membawa pulang si Neon ini. Karena ya ini pasti suruhannya si emaknya kan. Neon pun langsung kabur, begitu pula si Aceng karena si pengawal bule ini juga sempat ngejar-ngejar si Aceng juga untuk minta tanda tangan. Namun untungnya mereka berhasil kabur, masuk ke lobby Desire Grand Prix menggunakan Desire Driver. Terus mereka bakal melanjutkan ronde kedua di Desire Grand Prix ini, yaitu Zombie Survival. Di permainan kali ini itu bertipe bertahan hidup serta mencapai skor tertinggi. Dan bagi siapa yang skornya rendah di saat permainan sudah berakhir atau ronde sudah berakhir, bakal gugur. Resiko permainan di sini itu adalah jika kita tergigit sama zombie, maka kita bakal menjadi zombie maybe sampai ronde terakhir atau bisa jadi sampai akhir permainan Desire Grand Prix ya, we don't know. Di sini Aceng tuh sempat menantang si Azuma ini berduel.
Jadi siapa di antara mereka yang mencapai skor tinggi bakal menyerahkan seluruh bakal yang dimiliki oleh masing-masing di antara mereka berdua. Lalu kemudian ronde kedua dimulai. Mereka semua hands-in dengan pose masing-masing. Di sini mereka berusaha untuk mencapai skor tertinggi serta bertahan dari serangan gigitan para zombie Yamato. Namun Keiwa itu sangat kaget. Dia berhasil menyelesaikan misi rahasia, di mana misi itu adalah menyelamatkan para warga yang terjebak dan akan diserang para zombie. Karena si Keiwa ini berhasil menyelesaikan misi rahasia tersebut, dia mendapatkan item box berisi boost buckle. Wih, tinggi juga ya si lucknya Keiwa ini. Episode 2 dia dapat boost, episode 3 dia dapat boost lagi. Wadaw, cuman dia itu walaupun lucknya tinggi ya, kesialannya pun ada gitu. Dimana waktu episode 2 kan bakalnya dimanfaatkan kan sama si Gits. Nah kira-kira di episode 3 nih yang pakai boost bakalnya tuh siapa gitu. Terus ada si Neon lagi yang sedang kesulitan melawan para zombie ya. Dia bingung nih cara ngelawannya gimana nih, kok nggak mempan, nggak mati-mati zombinya. Sempet minta tolong sama si Dapan ya, namun kalian semua tahu Dapan nih orangnya nggak mau bantu, apalagi membantu saingannya kan. Namun untungnya ada si Aceng yang menolongnya tepat waktu dan memberitahukan clue bahwa zombie itu harus diserang di bagian kepala. Buat kalian yang pernah main Resident Evil, sudah pasti langsung langsung ngerti kalau zombie itu lebih efektif ketika kita menyerang di bagian kepala ketimbang di badan. Singkat cerita, Aceng berhasil menyingkirkan seluruh zombie menggunakan kekuatan water buckle-nya, dan akibat itu skor Aceng meningkat drastis. Dia mencapai skor tertinggi untuk saat ini. Jadi posisi Aceng saat ini nomor 1. Dan karena si Aceng ini dapat skor tinggi, sesuai janji, zombie buckle milik Azuma sekarang diambil oleh si Aceng. Nah karena Aceng mungkin ada rasa kasihan nih, dia beriin secara sukarela water rice buckle-nya pada si Azuma ini. Di satu sisi ada si Dapan yang seperti nggak suka dengan sifat Nago, atau dimana seperti yang kita tahu Nago ini tuh adalah orang kaya yang dapat membeli segalanya kan. Nah Dapan ini tuh seperti nggak suka melihat orang seperti itu, apalagi setelah dia dengar keinginannya Nago itu cukup simpel, hanya untuk menemukan takdir orang yang dia cintai, sampai rela-rela gitu mempertaruhkan nyawanya demi keinginan sepele seperti itu. Di sisi lain, si Dapan ini pergi menemui Azuma dan mengajaknya bekerja sama untuk membantu si Azuma merebut kembali zombie buckle-nya. Dapan ini tuh mirip-mirip Michi nggak sih di Kamen Rider Gaim itu, yang dia tuh punya 1000 cara untuk melakukan kelicikannya gitu loh, untuk memenangkan sesuatu. Seperti Michi yang di Gaim itu kan melakukan kelicikan untuk agar dapat Mai gitu kan. Kalau kalian masih ingat di Kamen Rider Gaim. Setelah itu gelombang kedua dari zombie survival ini berlanjut lagi. Nago di sini masih kesulitan melawan para zombie Yamato. Dia pun hampir kena gigit zombie nih. Namun secara mengejutkan, datang si Dapan untuk membantunya. Loh, tadi nggak mau bantu, sekarang ngebantu ini. Apa maksudnya nih? Apa ada udang di balik batu nih jangan-jangan? Sampai-sampai dia tuh ngaku juga nih kalau dia tuh adalah penggemarnya si Neon. Fix nih, ini orang licik. Terus ada si Aceng yang debut menggunakan form barunya yaitu zombie. Scene fight-nya cukup keren, apalagi efek-efeknya tuh keren parah lah, pokoknya no comment pokoknya. Di satu sisi, di tengah pertempuran, tiba-tiba Dapan ini secara mengejutkan menyerang si Neon dari belakang, dimana itu adalah pelanggaran, dan skornya Dapan tuh bakal diturunin jika dia terus menyerang si Neon. Nah kan, gue udah bilang kalau orang ini licik parah pokoknya. Neon ini hampir terbunuh sama si Dapan, untungnya si Aceng datang menolongnya. Singkat cerita, Dapan berhasil dikalahkan sama si Aceng menggunakan kekuatan barunya yaitu zombie. Nah di sini Azuma tuh kaget, loh kok lu nyerang si Dapan? Lu gila ya? Pelanggaran itu, skor lu bakal dikurangi. Tapi skornya Aceng ternyata nggak berkurang sama sekali. Loh kok bisa? Nah karena si Dapan ini sewaktu gelombang pertama itu dia terkena gigitan zombie, dan itu berarti dia sudah jadi zombie. Sekarang itu kalau dia diserang sama peserta lain itu nggak masalah, karena dia udah jadi zombie kan, nggak bakal kena pelanggaran lagi. Aceng ini cukup cerdik lah kalau dibilang, dia bisa paham situasi. Terus motif Dapan ini melakukan sebuah kecurangan menyerang Nago itu karena dia benci dengan manusia. Loh kenapa? Karena dulunya
Dia ini adalah seorang pemain bola basket dan mungkin juga punya impian menjadi seorang pemain profesional di bidang basket ya. Namun sayangnya impiannya itu harus berakhir karena dia ditabrak dan mengharuskan dia berhenti bermain basket. Dan dari situlah dia mungkin merasa hidup ini sudah tidak adil. Jadi impiannya telah direbut gitu kan. Makanya dia sangat benci sama manusia. Sampai-sampai di kartu Desire itu dia nulis untuk dunia di mana manusia itu punah semua. Waduh, gila juga ya pemikirannya siapa Dapan ini. Baru diketahui belakangan juga, ternyata si Nago ini tuh terkena gigitan zombie juga. Nah, otomatis dia terinfeksi virus zombie. Apakah korban selanjutnya adalah Nago atau Dapan? Let's see lah di next episode. Dan di next episode ini sepertinya yang bakal jadi sorotan itu adalah Kurama Neon. Dan kita tunggu aja siapa nih kira-kira yang bakal menjadi pemenang di Desire Grand Prix kali ini. Apakah Keiwa atau si Neon? Cuman kalau prediksiku sih bisa jadi Keiwa nih yang menang. Kenapa gua bilang Keiwa yang bisa menang? Karena satu, Keiwa ini punya luck tinggi, punya keberuntungan yang sangat tinggi di mana dia selalu mendapatkan item-item yang cukup dibilang item yang berguna banget untuk memenangkan pertandingan ini gitu loh. Dan andai saja dia ini pinter, gak gampang dibodohin sama peserta lain, bisa jadi dia bakal jadi pemenangnya loh. Nah, jadi let's see lah bakal seperti apa episode ke depannya. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini. Mungkin kalau ada pembahasan yang kelewat ya di episode 3 kali ini, kalian bisa tambahin kolom komentar di bawah. Juga kalau ada pembahasan gue yang mungkin salah atau gue salah sebut atau apa, kalian bisa koreksi di bawah ya. Sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini kedepannya semakin berkembang. Jangan juga lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari channel S Toko. Sekali lagi thank you, gue undur pamit. Akhir kata, ciao, bye-bye.